Masih dalam kampanye debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Poso tahun 2020. Pada segmen kedua ini, seluruh pasangan calon akan mendalami materi debat publik sesuai dengan tema meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyelesaikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten, kota, dan provinsi dengan nasional melalui pertanyaan yang akan diajukan oleh moderator sebanyak 2 sesi. Pada sesi pertama, saya akan memberikan pertanyaan untuk dijawab oleh calon bupati. Untuk itu saya persilakan kepada masing-masing calon bupati untuk mengambil posisi di depan. Kita akan melakukan pengambilan nomor undian soal. Saya persilakan, Bu. Kita di depan. Ya. Silakan. Ya. Baik, untuk pengambilan nomor undian pertama saya persilakan calon bupati nomor urut 1. Silakan diambil. Ya. Oke, diperlihatkan nomornya, Pak. Ya. Oke, terus serahkan ke moderator. Ya. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya saya persilakan calon bupati nomor urut 2. Silakan diambil amplop soalnya. Baik, diperlihatkan nomornya. Ya. Selanjutnya diserahkan ke moderator. Silakan, Pak, kembali ke tempat. Berikut saya persilakan calon bupati nomor urut 3 untuk mengambil undian soal. Ya, diperlihatkan nomornya, Pak. Ya, selanjutnya serahkan ke moderator. Baik. Hadirin sekalian, kita akan memulai pertanyaan moderator ini. Saya akan memberikan pertanyaan pertama kepada calon bupati nomor urut 2. Sebentar, saya buka dulu. Ya, mohon dengar baik-baik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang berbasis sumber daya pertanian. Pertanyaannya, jika Anda menjadi bupati, apa yang harus Anda lakukan agar UMKM dapat berkembang dan kesejahteraan masyarakat meningkat, serta bagaimana Anda mensinergikannya dengan program provinsi dan nasional? Saya beri waktu Anda untuk menjawab maksimal 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Jadi tentunya untuk meningkatkan UMKM di daerah kita, Kabupaten Poso, ini harus menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan di Kabupaten Poso. Selama ini yang sudah dilakukan adalah kerjasama antara semua UMKM yang ada di daerah, dibantu oleh Dinas Perindakop yang secara terus-menerus memberikan pelatihan-pelatihan kepada para UMKM yang melaksanakan kegiatannya di sana. Kemudian dilakukan juga beberapa kegiatan-kegiatan seminar yang tentunya hal ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang melakukan perekonomian. Dan untuk
kegiatan-kegiatan perekonomian ini kerjasama antara pemerintah daerah Kabupaten Poso dengan Provinsi Sulawesi Tengah dan juga dengan Kementerian Perindustrian ini tentunya perlu dilakukan secara selaras, dan ini sangat penting sekali bagi kita yang ada di daerah ini, terutama oleh kepala daerah yang sangat harus memperhatikan segala upaya-upaya yang nantinya dilaksanakan. Demikian. Baik, terima kasih. Masih ada waktu, Pak? Bisa ditambah oleh Pak calon bupati? Waktu kita masih ada. Silakan Pak, masih mau nambah Pak? Atau sudah cukup? Ya, cukup. Baik, sudah cukup. Terima kasih. Selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan kepada calon bupati nomor urut 3. Sebentar, saya buka dulu. Ya, mohon disimak baik-baik. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional RPJM 2020-2024 dengan 7 agenda utama antara lain meningkatkan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui sektor pertanian, industri, pariwisata dan jasa. Pertanyaan: jika saudara diberi amanah selaku bupati, maka upaya dan langkah strategis apa yang saudara lakukan sehingga terjadi peningkatan nilai tambah ekonomi dan terciptanya lapangan pekerjaan baik di sektor pertanian, industri, pariwisata dan jasa? Saya persilakan Anda untuk menjawab. Waktu Anda maksimal 3 menit, dimulai dari sekarang. Ya, baik, terima kasih Bapak Moderator. Sebagaimana diketahui dalam visi misi kami yang kedua, yaitu meningkatkan citra kota dan citra desa dengan berbasis pertanian dan pariwisata serta didukung oleh infrastruktur yang handal. Berbasis pertanian di sini kami kedepankan karena masyarakat kita 80% adalah petani, sehingga kita lebih berpihak petani. Dan kita juga menyadari bahwa daerah kita punya potensi wisata, mungkin bisa kita kembangkan, sehingga potensi wisata itu sendiri sebagai dasar untuk menciptakan lapangan kerja usaha kecil menengah di masa akan datang. Kota Poso yang merupakan kota titik lintas dari berbagai penjuru, dari Kendari, dari Palu, dari Manado, dari Makassar, semua tersimpul di Kota Poso. Dan inilah peluang bagi kita semua, terutama masyarakat, untuk kesempatan berusaha. Tentu pemerintah daerah dan provinsi ada beberapa hal yang perlu kita sinkronkan. Perlu adanya suatu desain secara menyeluruh dan kontribusi dan masing-masing program yang baik yang dilaksanakan oleh pusat, baik oleh provinsi dan juga pemerintah daerah. Perlu adanya integrasi. Kami menyadari bahwa dari sekian banyak wilayah ada kearifan-kearifan lokal yang harus kita pertahankan, dan kita harapkan kearifan lokal antara desa dan kota bisa saling mengisi. Misalnya jagung di daerah Barati dan sekitarnya, Napu ada buah dan sayur dan sekitarnya. Begitu juga Danau Poso yang mungkin buah khusus manggis dan sekitarnya. Kearifan-kearifan lokal inilah yang harus kita dorong dengan pengembangan pertanian kita, yang kelak bisa akan menjadi peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah, sekaligus juga merupakan kesempatan bekerja dan berusaha daerah itu sendiri. Tentu ada beberapa program yang perlu kita sinkronkan oleh pemerintah pusat karena ada keterbatasan. Misalnya bantuan-bantuan untuk peralatan yang agak berat, dan begitu juga dengan provinsi. Semua itu
akan kita sinkronkan dalam suatu grand design, sehingga nantinya semua akan terisi secara menyeluruh dan simultan yang pada akhirnya akan maksimal bagi masyarakat dan daerah. Terima kasih. Masih ada waktu, Pak? Masih ada, mau tambahkan? Masih mau nambah, Pak Saya calon sendiri. bupati? Ya, Atau cukup? masih ada. Cukup, Pak? Boleh. Oke, baik. Terima kasih, cukup. Hadirin sekalian, para pemirsa TVRI dan seluruh masyarakat Poso yang kami hormati, masih dalam segmen pertama, kali ini saya akan memberikan pertanyaan kepada calon wakil bupati. Untuk itu selanjutnya kepada calon wakil bupati nomor urut 1, 2, dan 3 kami persilahkan untuk mengambil posisi di depan. Calon wakil bupati. Oh ya, mohon maaf ya. Selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan kepada calon bupati nomor urut 1 untuk memberikan jawaban atas pertanyaan berikut ini. Namun mohon perkenan saya buka dulu amplopnya. Mohon disimak baik-baik, Pak, Bu. Alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 mengisyaratkan bahwa pemerintah selaku pemegang mandat oleh negara berkewajiban menjamin terciptanya kesejahteraan umum yang mengutamakan terjaminnya hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Pertanyaan, jika saudara terpilih sebagai bupati, maka langkah strategis apa yang saudara lakukan sehingga kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Poso dapat terjamin? Kami persilakan Anda untuk menjawab. Waktu Anda maksimal 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Apa yang akan kami lakukan apabila terpilih menjadi Bupati Kabupaten Poso adalah kita mengetahui bersama bahwa 80% masyarakat Kabupaten Poso adalah berada di desa dan 80% masyarakat Kabupaten Poso adalah petani. Sehingga bagaimana kami bisa mejawantahkan alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kesejahteraan untuk semua secara adil dan secara merata. Kami memiliki program dalam visi misi kami dengan program unggulan membangun dari desa. Apa yang akan kami lakukan untuk membangun dari desa itu adalah bagaimana kami sebagai pemerintah daerah memperhatikan, melihat langsung di mana mayoritas penduduk kita berada di desa, mayoritas penduduk kita adalah petani, ya, sehingga itu yang menjadi program utama kami membangun dari desa. Apa saja yang akan dilakukan tentu saja berkaitan dengan hal-hal yang terkait dengan permasalahan yang ada di desa, permasalahan para petani. Apa saja itu? Misalnya jalan desa, jalan kantong produksi, jalan usaha tani, ketersediaan pupuk, ketersediaan bibit, ketersediaan racun dan lain sebagainya. Untuk apa? Karena kami percaya bagaimana mayoritas masyarakat, 80% masyarakat Poso sebagai petani bisa merasakan kesejahteraan melalui kami bangun dari desa. Kemudian program apa lagi yang bisa kami lakukan adalah dengan kami memberikan juga program 500 UMKM Koperasi Sehat dan Bangkit. Kemudian peningkatan ekonomi nelayan dan perikanan darat. Kemudian kesejahteraan untuk semua juga kami ejawantahkan melalui program kami yaitu kesehatan dan pendidikan gratis. Di kesehatan gratis kami bercita-cita, Verna Yasin ingin menciptakan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Poso, antara lainnya yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Poso. Pelayanan kesehatan yang berkualitas, pelayanan kesehatan yang gratis yang bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat.
sehingga tidak ada saudara-saudara kami, orang tua kami satupun di desa yang kesulitan untuk berobat. Itu menjadi cita-cita kami. Juga bagaimana supaya kesejahteraan ini bisa dirasakan untuk semua masyarakat Poso melalui program kami pendidikan gratis, sehingga tidak ada lagi zona pungutan yang dijadikan beban kepada orang tua murid, sehingga beban bagi masyarakat untuk sekolah melaksanakan keadilan itu dirasakan oleh semua. Tidak ada halangan anak-anak kita untuk bersekolah. Itu yang menjadi salah satu tujuan kami, kesejahteraan untuk semua. Kemudian kami juga program kami yang berikut adalah Poso Harmoni, di mana yang ingin kami lakukan adalah kesejahteraan untuk para pemangku agama, bantuan untuk rumah ibadah dan lain sebagainya. Sampai di sini program kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Seluruh pasangan calon atau seluruh calon bupati telah memberikan jawaban atas pertanyaan moderator. Selanjutnya para hadirin sekalian, masih dalam segmen kedua, kita akan memasuki sesi kedua, yaitu moderator akan memberikan pertanyaan kepada masing-masing calon wakil bupati. Untuk itu saya persilahkan calon wakil bupati nomor urut 1, 2, dan 3 untuk mengambil tempat di depan. Baik, saya persilakan calon wakil bupati nomor urut 3 untuk mengambil undian soal. Ya, diperlihatkan. Serahkan ke moderator. Selanjutnya calon wakil bupati nomor urut 2. Saya persilakan. Ya, serahkan ke moderator. Yang terakhir saya persilakan kepada calon wakil bupati nomor urut 1. Ya, diperlihatkan ya. Serahkan ke moderator. Ya, saya persilakan Bapak untuk kembali ke tempat. Baik, untuk giliran pertama yang akan diberi pertanyaan, kesempatan pertama ini kita akan memberikan pertanyaan kepada calon wakil bupati nomor urut 3. Mohon maaf, saya buka dulu. Ya, mohon disimak baik-baik pertanyaannya. Persoalan kesenjangan sosial saat ini menjadi sorotan karena tanpa adanya jaminan keadilan sosial, maka akan lebih berpeluang timbulnya intoleransi. Program pemerataan kesejahteraan perlu menjadi prioritas dan merupakan pekerjaan utama. Pertanyaan: dalam rangka mengurangi ketimpangan antar wilayah dan kesenjangan pendapatan, bagaimana langkah-langkah konkret saudara jika terpilih menjadi wakil bupati dalam mengatasi masalah tersebut? Saya persilakan kepada Anda untuk menjawab. Waktu maksimal 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatan Pak Moderator yang saya hormati, Dewan Pakar, serta Komisioner KPU dan Bawaslu, serta para peserta semuanya yang hadir. Ditanyakan bagaimana mengatasi ketimpangan pendapatan. Ya. Jadi kita kembali ke basicnya bahwa masyarakat Kabupaten Poso itu adalah
sebagian besar masyarakat petani. Oleh karena itu, ketimpangan sosial bisa kita distribusikan melalui kita atasi dengan peningkatan pendapatan petani. Jadi kalau kita lihat sekarang ini petani itu rata-rata produktivitasnya rendah, maka kehadiran pemerintah diharapkan bisa meningkatkan pendapatan usaha tani yang berbasis agribisnis supaya semua orang aktif bekerja di sawahnya dan tidak berpikir yang hal-hal aneh sehingga ketimpangan sosial itu bisa diredam. Dan terjadi selama ini adalah ketika kesenjangan sosial semakin tinggi, gap antara yang kaya makin kaya, miskin makin miskin, maka kita hadir sebagai pemerintah untuk menengahi hal ini, yaitu dengan menghadirkan pertanian yang berkeadilan, artinya kebutuhan-kebutuhan petani semua yang terkait dengan pertanian kita butuhi semua, supaya produktivitas pertanian meningkat. Dengan meningkatnya produktivitas pertanian, maka peredaran perekonomian di desa akan terasa sehingga mengurangi kesenjangan ekonomi dan kesenjangan sosial. Ya, saya pikir itu Pak. Terima kasih. Masih ada waktu Pak. Kalau ada yang mau nambah silakan. Pak Wakil, calon wakil Bupati. Iya, saya tambahkan bahwa pendapatan ekonomi pertanian itu apabila produksinya meningkat. Jadi P sama dengan harga kali X, jumlah produksi kali harga, itulah pendapatan petani. Jadi kita harapkan dengan meningkatnya produksi atau produktivitas pertanian, maka petani akan mendapat kesejahteraan, sehingga dengan kesejahteraan ekonomi ini bisa mengurangi ketimpangan sosial atau kesenjangan sosial atau Gini ratio yang makin meningkat. Terima kasih. Cukup Pak, masih ada? Cukup? Baik, terima kasih. Kita akan memberikan pertanyaan kepada calon wakil bupati nomor urut 1. Mohon maaf, saya buka dulu ini. Ya, mohon diperhatikan pertanyaannya. Menurut data BPS tahun 2020, angka kemiskinan di Kabupaten Poso adalah 15,65%. Angka ini menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Poso masih di atas Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu 14,32% dan nasional 11,47%. Pertanyaan, jika Anda terpilih sebagai wakil Bupati Kabupaten Poso, strategi apa yang menurut Bapak yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin selain program yang sudah ada, seperti program perlindungan sosial, dan bagaimana strategi tersebut dapat diimplementasikan secara optimal agar mereka tidak makin tertinggal? Saya persilakan kepada calon wakil Bupati nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu Anda maksimal 3 menit dimulai dari sekarang. Cek. Ya. Strategi kita untuk mensejahterakan masyarakat atau mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Poso itu adalah satu program Verna Yassin yang masuk dalam 7 pilar pembangunan yang kesemuanya ini adalah saling kait-mengait dalam hal pemberantasan kemiskinan di Kabupaten Poso. Verna Yassin berkesimpulan bahwa struktur masyarakat Kabupaten Poso ekonominya sekarang sedang berada di dalam taraf yang sangat memprihatinkan, sehingga perlu digalakkan yaitu program-program pemberdayaan. Kesimpulan kedua adalah bahwa mayoritas masyarakat di Kabupaten Poso itu 80% berada di desa. Artinya jika kita mampu untuk mengangkat ekonomi masyarakat di pedesaan yang tersimpulkan bahwa ekonominya sudah menyentuh pada pondasi ekonomi rumah tangganya, sehingga inilah yang kemudian kita akan tingkatkan dengan beberapa kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan ekonomi, yaitu hasil pendapatan produksi pertanian dalam artian petani sawah, petani kebun dan nelayan, serta percepatan peningkatan kesejahteraannya dalam segi waktu.
Yang pertama adalah yang akan kita lakukan itu mencukupkan semua infra dan infrastruktur pedesaan dengan harapan bahwa semua kegiatan untuk percepatan peningkatan hasil produksi pertanian itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk meningkatkan hasil produksi pertanian mereka, sehingga nilai lebih hasil panennya itu menjadi lebih tinggi dan pendapatan masyarakat menjadi lebih baik. Ya. Kemudian ya, dari keadaan yang didapat juga bahwa nilai tukar petani sekarang itu berada di bawah 100. Itu berkisar antara 94 sampai 95. Artinya wajar jika dikatakan bahwa kemiskinan 80% masyarakat pedesaan itu sangat memprihatinkan. Hasil produksi tidak sebanding dengan nilai jual yang mereka dapatkan. Sehingga butuh keseriusan pemerintah daerah untuk memperhatikan kegiatan-kegiatan yang mendorong peningkatan produksi hasil pertanian mereka. Kemudian yang kedua adalah untuk mensubsidi kegiatan-kegiatan yang sudah menyangkut pada rusaknya pondasi ekonomi rumah tangga dengan rendahnya tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga, maka hal-hal yang dilakukan adalah yang diciptakan yaitu memberdayakan seluruh elemen struktur masyarakat Kabupaten Poso dalam hal peningkatan ekonominya. Nelayan diberdayakan, petani diberdayakan, pekebun diberdayakan, UMKM diberdayakan. Terima kasih. Cukup, waktu Anda selesai. Hadirin sekalian, selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan kepada calon wakil bupati nomor urut 2. Ya, mohon disimak baik-baik pertanyaannya. Indeks pembangunan manusia IPM merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM juga dijadikan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan, sekaligus sebagai salah satu dasar dalam pengalokasian dana alokasi umum atau DAU. Pertanyaan: jika Bapak terpilih sebagai wakil Bupati Poso, bagaimana strategi saudara dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia atau IPM di Kabupaten Poso, khususnya di bidang ekonomi dan pendidikan? Saya persilakan Anda untuk menjawab. Waktu Anda maksimal 3 menit, dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Memang saat ini keberhasilan pembangunan diukur dari IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Tentu indeks pembangunan manusia ini ada 3 unsurnya. Yang pertama pendidikan, kesehatan, dan pendapatan atau kesejahteraan. Nah, oleh karena itu kalau Poso IPM-nya saat ini 68 menjadi 70,62. Jadi memang masih jauh dari harapan yang kita harapkan. Oleh karena itu kaitannya dengan pendidikan, ya ini pendidikan ya Pak. Oleh karena itu kaitannya dengan pendidikan, kita mencoba dalam program visi misi Pak Bupati, pendidikan ini harus tersedia merata di seluruh wilayah Kabupaten Poso dan terjangkau dan tidak membebani masyarakat. Oleh karena itu yang paling penting dalam program ini adalah kita menyediakan sarana dan prasarana agar standarisasi bangunan maupun peralatan pendidikan yang menjadi kewajiban pemerintah daerah kabupaten itu bisa layak untuk kita gunakan sebagai fasilitas sekolah. Karena memang saat ini fasilitas sekolah ini masih beragam tingkatannya. Yang di pedesaan masih sangat-sangat bangunannya sangat-sangat perlu pembenahan kita, perlu perhatian kita. Oleh karena itu Pak, kami pasangan Das Beramal mencoba meneliti semua fasilitas-fasilitas kesehatan,
fasilitas-fasilitas pendidikan agar terjangkau semua. Yang kedua, penempatan guru-guru dari sekolah ini disesuaikan dengan kompetensi. Tidak ada perpindahan-perpindahan yang tidak sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan dari masing-masing sekolah itu. Yang ketiga adalah untuk mendukung itu memang kita mencoba untuk dalam penetapan APBD menyediakan dana yang cukup sesuai dengan arahan pemerintah pusat, minimal 20% harus dipenuhi agar pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten mulai dari TK, SD, SMP ini bisa tersedia sarananya dengan baik dan guru-gurunya bisa semakin berkualitas. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Para calon bupati telah memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan moderator. Demikian pula dengan calon wakil bupati telah menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan moderator. Dengan demikian segmen kedua telah selesai dan kita akan memasuki segmen ketiga. Namun kita rehat sejenak 3 menit ke depan untuk jeda iklan berikut ini.